Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin para ahli para ulama yang dimuliakan, khusus pada Sarjana dan ini dan juga dengan dari Ustaz Umar, beliau sepuh yang dimuliakan. Alhamdulillah wasyukurillah, dalam kesempatan malam ini senantiasa kita masih menyempatkan untuk melakukan taat berupa thalabul ilmi, karena thalabul ilmi adalah sebuah kewajiban yang mutlak, artinya kewajiban yang tidak bisa dibatasi dengan sesuatu. Maka dikatakan thalabul ilmi betul-betul hilal. Nah, hilal sudah begitu ada hilal, tidak ada pengecualian. Oh, kalau sudah pintar tidak ngaji, tidak ada. Tetap semua harus wajib ngaji. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita semakin diberkahi hidup kita, terutama umur kita. Kalau umur berkah itu biasa sedikit tapi bermakna. Kalau rezeki kita berkah biasa sedikit tapi cukup. Nah, itu mana keberkahan di situ. Ya. Karena apa? Karena kita ini memang wajib bersyukur. Ya. Karena syukur itu sesuatu timbangan kita, bagaimana ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis qudsi sering saya katakan, man lam yaskur ala na'mahi wa lam yaskur ala balai fahrus min tahtis samai wa yutqoban siwalan. Coba barometernya kayak begitu. Jadi ketika kita ini tidak syukur atas nikmatnya, tidak sabar atas ujiannya, fahrus min tahtis samai. Jadi kita ini disuruh keluar oleh Allah dari kolong langit ini. Sudah dikatakan fakhluk problem siwanya. Kita disuruh nyari Tuhan selain Allah, sebagaimana ada jiwa saya itu. Ya, maka sering saya ulang-ulang bahwa kita ini adalah orang-orang yang kaya semua, tidak ada yang miskin. Hanya perasaan kita yang merasa kurang, gitu. Dengan sekarang telinga itu, gitu, telinga itu, hidung itu. Dan itu berupa nikmat yang sangat besar, gitu. Kebijakan itu kayak telinga sampai lah, memandi dan kita pasti dah marah lagi, gitu. Kami gitu, tak apa. Kalau panjiri saya kata ukuran sesuk, ada lagi kecil, masih betul kurang aja. Bikin 5 juta kita apa sebenarnya telinga aku. Untuk karena apa? Karena bentuk yang enggak kita sadari, gitu. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih berbaring, saat itu juga sebagaimana kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita usaha, semua punya usaha, tapi kalau kita kembalikan dan kita bergantung kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita, karena Allah adalah sebagai zat yang mewakili dalam urusan kita itu tadi. Kedua kalinya tentunya salawat salam kepada Bapak kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita gandul, hanya alhamdulillah kita sebagai apa ya, minta syafaat pertolongan, karena Rasulullah SAW sering saya katakan beliau itu adalah orang-orang yang apa, beliau adalah seorang nabi yang sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Maka kita itu nanti sayapin, ya, kalau kita ini masih meniti jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita mendapat syafaatul uzma. Artinya kita akan ditolong oleh Rasulullah SAW, di mana pada saat itu banyak sekali ujian-ujian atau godaan-godaan yang mana kita sendiri tidak mampu untuk melangkah ke sana kecuali pertolongan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu masih tidak akan 6 menit.
kajian itu sangat bermakna sekali. Maka saya itu kalau kajian kita Fathul Mizan itu dimulai ya itu dalam bahasa itu ilmu firasat, firasat kalau bahasa Arab, firasat. Bisa iya bisa tidak, tapi kebanyakan iya kalau memang sudah diteliti oleh ulama. Itu namanya ilmu firasat, bukan ilmu dalil yang nakli itu ilmu firasat. Sing dipati ombo sing ngene, sing sirai kecil lek duite ngene, sing ketole mau kandel atau tumite iku sing biasa ngisi ngene kan. Ya sama sing ngaji mesti iso jelasake. Kalau yo kuwi nek ketok aku bro. Juga tadi dikaji Ustaz Neni juga tentang Al-Quran. Kalau dalam kajian satu pertemuan ini sudah banyak sekali ilmu yang tidak gampang gitu. Dari beberapa mungkin tentang rumah tangga, tentang Al-Quran, bacaan tajwid tadi. Jadi kalau mengatakan wajib mutasil, yaitu kiraman ada emas, kiraman ada aliyah, tapi satu kalimat. Karena mutasil itu kan nyambung. Tapi kalau mutasil sebaliknya, jadi ketika ada emas dalam mata aliyah dan antara maknanya itu tidak satu kalimat, kedua kalimat dengan wajib mutasil. Tadi yang jelas banyak sekali. Ya ini kalau saya sama saya tidak sedikit cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadratil abai wa ikhwan min syai'in wa sahabati wa tabi'in syai'in jami'in syai'in syai'in wa hadratil awliya wa hadratil awliya wa hadratil syai'in syai'in wa hadratil syai'in mengenai kita biasa dengan Muhammad wana khususan hadir fi anjukul man hadir fi al-masjid min muslim wa ma ghaiban min muslim sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini berasmani Allah subhanahu Allah rahmani data mulasi dunia akhirat subhanahu Allah mana Allah ini surga mulasi akhirat toko dari bab kemarin bahkan Syekh Hasan Asy-Syadili Allah taala dikatakan memang sabar wa qoma pada bihi taala alaihi faqad kami mencintai. Ya artinya apa? Barang siapa ya yang bekerja juga melakukan atau menunaikan beberapa kewajiban kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu betul-betul sempurna dalam ibadahnya, sempurna dalam ibadahnya. Apabila seseorang itu bekerja ya, terus dia juga melakukan wayang ibadah, wayang kerja, maka orang itu termasuk orang yang sempurna dalam ta'abudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam sapa Syekh Abu Abbas Al-Busi rahimahullah taala yang belum dikau sapa Syekh Abu Abbas Al-Busi alaikum mutaqana sira bisa babin kelawan sarana atau sebab nyambut gawe wal yas'alan becik dadekake sapa akabikum salah siji kabeh dadekake makruhahu ing takerane ya utawa literane akad subhatau ing tasbih akad wa kudu mau lan kampahe kalau wong tukang kayu tatae iki kampak kena istilah wong golek kayu ya wa kudu mau lan kampahe akad subhatau ing tasbih akad wal qiyatun lan jahit akad sing kang jahit subhatau ing tasbih akad wa syafaro lan dagange akad subhatau ing tasbih akad ya. Jadi Syekh Abbas Al-Busi belum mengatakan alaikum bisababin itu netepano ya atau melakukanlah dalam pekerjaanmu dan jadikanlah pekerjaan apapun baik sebagai pedagang dalam menimbang dan sebagainya itu sebagai tasbih, tukang kayu, kampak ekor dari tasbih, tukang jahit kon dari tasbih
tukang pelaku merantau dalam perantauan itu dijadikan tasbih. Supaya apa? Supaya ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ajma'alan teman-teman mufakat atau mufakat sapa ulama beberapa ulama ala anal kasbaya temene penggawean ya atau bekerja iku wajib wujuban kelawan wajib muakkad dan kang den kuwake mulhaqam tur kang den padheake biroti batil imani kelawan derajat iman ya. Jadi ulama sepakat sesungguhnya bekerja itu adalah sebuah yang wajib ya, yang wajib dan dikukuhkan mulhaqan biroti batil iman sampai wajibnya bekerja itu disetarakan dengan derajatnya iman. Gitu. Kalau dengan saya kerja itu kan mesti iman. Gitu. Nah, mesti ngurang gambung kerjaan berarti bergawe kayak gitu nah. Gitu. Selama masih ada pekerjaan, awake waras yo kerja. Tapi nak memang awake loro yo ekspresi enggak usah dipaksa. Wa maklum kalian dikenawi anama satene wong laka sabar karena penggawean maujud. Tulau tekodiman bahwa mengkotan itu kamar api kebino itu rakat karena bagian lalu keduliman fil roju lagi yang dalam sifat langannya ya. Jadi bisa dikatakan seseorang ketika tidak bekerja ya maka orang itu seperti perempuan, tidak ada sama sekali di dalam dirinya itu orang yang mempunyai sifat kelakian ya, seorang lelaki. Oh, lu kok nanggangan itu berarti kok wedok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam sapa Syekh Madhuli sapa wasiat mungkin duweni wasiat rahimahullah taala. Ya dulu ketika sapa Syekh Madhuli hukumul fakir tahu hukum wong fakir ku aladi wong la kifatakan orang pekerja itu maujud apa duwe aladi hukumul mati kok dene hukume kok belum rumah kok belum atau burung hantu lah burung hantu ya as-sakai nanti kang nganggut fil kharabi ing dalem sing suwung utawa reruntuhan atau rumah sing kosong lah ya laisa qur'ana fi ing dalem buma apa nafun manfaat ya kadin marang wong ya. Jadi hukumnya orang fakir ya, yaitu seperti halnya orang kafir adalah orang yang tidak punya pekerjaan itu pada kalau hukumnya manuk bunga atau manuk hantu burung hantu itu kan enggak kucing burung hantu nah burung hantu itu yang bertengger atau bertempat di dalam rumah yang rumah itu memang kosong atau rumah itu yang sudah runtuhan lah nanti gak ada gunanya. Maksudnya bagaimana ketika burung hantu itu dia bertempat di suatu lingkungan yang didiami oleh orang itu manfaatnya minimal dulu tikus, minimal dulu sesuatu dulu maksudnya nggak tahu. Karena manggon di tempat yang tidak ada orang dan suku itu yang nggak ada gunanya, artinya nggak manfaati, mari lingkungannya masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alaman dohara kan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam birisalatin kelawan risalah. Lam ya'mur mongko ora utus sapa jeneng Nabi ada wong siji min askabi saking biro-biro sahabat kanjeng Nabi bintar kil lawan ninggal penggawean alati kiati kang ana tangane ahad bal aqra bal tetepake sapa kanjeng Nabi run askab ala ing atase pekerjaane askab wa amal kita sapa kanjeng Nabi run askab binaskin kelawan gawe bagus tidak ing dalam kifah atau pekerjaane. Ya, jadi ketika Rasulullah sudah memang ketika sudah jelas dalam keutusnya atau dalam kerasulannya, maka Rasulullah itu tidak pernah menyuruh seorang pun dari sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan. Artinya apa? Rasulullah ini juga seorang pekerja keras, ya, yang mana pekerja yang ada dalam dirinya. Justru Rasulullah itu menekankan sekali ya para sahabatnya untuk bekerja. Wa amarahum binasqiyah. Dan Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabatnya untuk baik dalam pekerjaannya. Artinya dalam bab kemarin itu jangan sampai menipu itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan al-anusoko Syekh Al-Madhuli
Kodasa muga-muga nyucikake sapa Allah Gusti Allah sirahu ing bersarane saya makbuli ya ketika sapa saya makbuli atau sahibul wasiat al kamil ta wong kang sempurna iku man wong salik nambahake sapa man annasa ing manusa wa kali utawi nas fi firqain ing dalem pekerjaane nas laman lan ora wong yang murkang perintah sapa man ing nas ditake kepati lawan ing pekerjaan hatta yusalika sehingga nambahake sapa mandul ing nas fa inna musatene kelakuan min amrin ora saking perkara masukin kabeh syariate ila lain kan sehingga ngangake sapa alal wong marifat aisyah yang ton mengkake sohi bau ing santrine arif ila hadratillah ta'ala mari kersane Allah ta'ala mili saking teman ikrafil amri kelawan layan perkara alatil lam tusroh kang ora disyaratake syariatake. Jadi Syekh Ahmad Buli beliau mengatakan al-kamilu man yusallikun nasa wa hum fi khilfain. Ya. Jadi orang yang sempurna imannya yaitu orang yang mengajarkan untuk sampai kepada Allah tetapi dia tidak meninggalkan pekerjaannya. Bukan justru menyuruh seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya demi untuk ibadah kepada Allah. Paham ya? Jadi orang yang sempurna imannya ya yaitu orang yang dia itu istiqomah dalam mengajar, ya dalam didik, dalam nuntun muridnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak meninggalkan pekerjaan. Aku seorang kiai yang dulu tak sama kami lah, ngomong katanya enggak boleh. Ya. Tapi dia itu walaupun dia itu masih tetap mengajar, tapi tidak meninggalkan pekerjaannya. Dan orang yang memang paham tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, ini justru tidak menyuruh muridnya terus rasa digawe itu ibadah mama kayak gitu rezeki sama senatur seperti ibadah kan bikin marang Allah taala seperti itu kabeh mau gak oleh ya. Artinya orang itu menyuruh santrinya untuk meninggalkan pekerjaan hanya melulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh kecuali ada sesuatu yang memang di luar daripada disyariatkannya untuk bekerja tadi, karena bekerja itu adalah bentuk daripada syariat yang diwajibkan kepada kita semua itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lakan sapa syama biyaqum dika sapa syama buli al-mukmin ta'i wa mu'min al-mutarifukan al-mukmin ta'i wa mu'min al-mutarifukan nyambut gawe al-mukminu ta'i wong kang mukmin al-mutarifukan gawe iku akmalu sempurna ing ingsun minal mujadibi saking pira-pira wong janda min masyayikh saking pira-pira guru al-jawazaka duweni pondok ya Allah dina wong ya kang mangan sapa Allah di dinihim karena sebab agamanya Allah di walaisal ora ana biati saking tangane Allah di apa kepatun penggawean dunia biar tengkap dosa dunia tafu kang sawung ing masayik ya tafu kang sawung masayik ang sudah batin nasi saking sudah kau manusia wa ausahihim atau sangka kotorannya nas ya. Ini Syekh Ahmad dulu beliau juga mengatakan al-mukmin al-muhtarif akmalu indi. Jadi orang mukmin yang bekerja, yang mempunyai pekerjaan sendiri ya, maka itu lebih sempurna menurut Syekh Wasiat itu daripada al-mujadibi, daripada orang-orang yang janda. Orang-orang janda itu orang yang hebat ya. Makanya kalau sudah janda sama lihat sendiri di YouTube itu para habib, para habib sehat atau apa itu yang biasa langsung bersedia gitu kan, kita bilang polisi, atau mobil orang toret-toret, janda-janda di mana nih itu, janda bis diminum cinta karena Allah, bila aku sudah ketok, kesaksiannya dia kadang-kadang itu lombok itu atau sayur lah, terong itu
sing teroke dua masih protolane gantolane iki kon nyanyi lan janda ngoten niku. Saya keluar itu pernah ya, ten pondok niku wonten santri putri. Niku ambek niku ngamalke kitab Jaimani. Nah, dia itu mengambil istiqomah. Setelah beliau mengamalkan dan dihayati betul, diistiqomahkan dalam wiridannya itu tadi, sehingga dia itu janda. Jadi ketika dia janda itu, dia suka hati. Dia itu datang ke pondoknya Santri Putra gitu. Pas Santri Putra di dapur lagi mau sayur, di Lombok apa ini. Dan itu sih justru apa-apa yang kita buang menurut mereka, yang menurut orang yang janda itu dia dalam melihat hal itu yang berkah. Jadi kayak dalam kampung sing bungul-bungul kayak Pak jangan buang, itu yang berkah. Bungul kayak Lombok gantolane gak oleh buka, kan ambil tadi. Sampai-sampai ketika itu lama itu dia itu mengalami janda berarti. Ya intinya orang janda itu memang orang yang memang cinta atau gandrung kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tertarik, yang hanya dalam hatinya yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, orang janda. Min masyayikh zawaya, dari beberapa kiai atau ustadz yang mempunyai pondok langgar yayasan. Alladzina ya'kulu bidinihim, tapi mereka itu ya dalam maisahnya hanya mengandalkan agamanya. Gitu. Artinya apa? Orang yang bekerja, ya, orang mukmin yang bekerja itu lebih sempurna daripada beberapa orang janda dari beberapa kiai atau ustadz yang mempunyai pondok. Tetapi dia itu hanya mengandalkan makanan dari agamanya. Artinya apa? Menjadi ceramah dan mengabrol kayak gitu. Atau mungkin mengandalkan okolah. Artinya mereka itu mengandalkan jalan maisahnya itu hanya lewat agama. Tidak mau bekerja sendiri. Tidak mengembang kayak sudah mau sosial kiai kok. Orang batu ya, orang organik kan bomo lah. Ya kalau dia rasa itu ya hilang derajatnya bomo istilah. Kan itu ada seperti tadi kan, ya kan harus pakai sorban atau jubah atau mungkin kalau salaman itu diambil tangannya, lumayan gitu. Ya walaupun itu hak santri ya, kewajiban santri itu menghormati kiai, tetapi kalau bisa kiai itu jangan sampai minta tidur dihormati. Biarkan santri, etikanya santri, cara menghormati santri, tapi dalam beberapa kitab memang banyak sekali jangan sampai seorang yang mempunyai ilmu itu minta dihormati. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa biyadum kirfatan, tetapi di dalam dirinya, dalam orang masyayikh itu tadi itu tidak ada pekerjaan yang dunia yang bahasa dunia. Ta'afam kan bisa merusak sodakotin nas dari sedekah manusia. Wa usahi lan kotorane manusia tadi. Jadi ketika seorang ulama yang tidak punya pekerjaan sendiri, ya maka itu jauh sekali bisa menjaga. Ya karena kan orang dia menjaga sedekah. Jadi dia itu hanya tidak boleh sedekah air, misalnya sebagai sedekah atau jaga. Maka hal semacam itu dicegah sekali oleh orang-orang yang ahli dalam menuju Allah Subhanahu wa taala atau ahli tarekat. Waqad akramallahu al-muqtarifati umuri fadlu dia wallahu a'lam bishawab.